Hai teman-teman, apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, amin. Hari ini aku lagi bongkar-bongkar garnish. Ini garnish yang aku bikin tanggal 22 dan sekarang tanggal 24. Ini garnishnya masih segar ya teman-teman, jadi aku taruh di dalam kulkas, direndam air kayak gitu. Kalau teman-teman penasaran cara buatnya bagaimana, yuk langsung aja kita ke tutorialnya. Di sini aku siapin jipang atau labu siam, lalu kita akan potong jadi dua. Boleh dua-duanya dibikin bunga mawar boleh, atau mau satu aja boleh. Di sini aku cuman satu aja ya. Jadi aku ambil yang ukurannya lebih besar. Lalu kita ambil pisau yang bentuknya kayak celurit gini loh teman-teman. Nah, dibikin bunga mawar caranya dari atas sini ke bawah ya teman-teman. Ini gampang banget. Apalagi jipang ini kan nggak keras ya teksturnya, jadi pokoknya simple banget. Lalu setelah itu bagian dalamnya kita buang ya teman-teman, karena sudah dibentuk jadi kita pisahkan. Nih kelopak luarnya kan udah jadi, langsung kita buang. Nih udah langsung kelihatan kan. Terus aja seperti itu ya teman-teman. Jadi kita bikin kelopak dulu. Nah bagian daging dalamnya kita buang. Ini tidak terpakai, jadi terus aja seperti itu. Di sini aku hanya kasih contoh aja ya teman-teman, jadi nggak full videonya, nggak dari awal sampai akhir, maksudnya nggak dari kelopak pertama sampai kelopak terakhir, aku nggak bikin karena itu akan memakan waktu yang cukup lama, takutnya teman-teman bosan, dan ini kan udah mewakili semuanya ya teman-teman, jadi hanya aku kasih contoh aja. Jadi caranya sama, mau itu buah bit, kemudian wortel atau lobak, bengkoang, kentang, pokoknya caranya sama seperti ini ya teman-teman kalau mau bikin bunga mawar. Nih kita buang yang samping sini, terus aja seperti itu. Kalau kurang rapih tinggal dirapihkan terlebih dahulu, jadi biar si kelopaknya itu mulus gitu loh teman-teman, nggak bengkok-bengkok. Nah kayak gini, lalu bagian dalamnya dibuang ya teman-teman. Jadi garnish dari jipang ini awet, dan aku juga bikin dari buah bit sama wortel awet, ditaruh di kulkas 2 hari masih segar teman-teman. Jadi aku masih taruh di kulkas lagi, besok mau aku cek lagi apakah masih segar atau enggak gitu. Nanti aku update, nanti aku tulis di deskripsi dia bertahan berapa lama kalau ditaruh di kulkas. Nah ini udah hampir selesai teman-teman. Nah jadinya seperti ini. Untuk buah bit juga sama teman-teman, caranya seperti itu. Pertama-tama kita bikin kelopak luarnya dulu seperti ini, lalu bagian dalamnya supaya kelihatan kita buang dulu. Nih, ini aku bikinnya banyak banget ya, kelopaknya tuh berapa helai gitu. Mahkota bunganya maksudnya berapa helai itu banyak ya teman-teman. Kalau teman-teman pengen jarang-jarang juga boleh, jadi dibikin agak tebel, terus dibuangnya juga agak tebel ya teman-teman. Jadi nanti nggak terlalu banyak gitu mahkota bunganya. Nah ini kita buang, ditarik aja. Nah seperti ini. Ini aku cut ya teman-teman. Jadi ini udah di akhir. Nah contohnya seperti ini. Tinggal kita rendam di dalam air. Lanjut, sekarang aku mau bikin daun dari timun. Nih caranya seperti ini teman-teman. Untuk bagian tengahnya kita biarkan seperti itu aja. Nah untuk bagian samping kanan kirinya kita kasih motif cekungan seperti ini ya teman-teman. Jadi bagian ujung tengahnya itu agak ke dalam, bagian ujung luarnya itu agak ke atas ya pisaunya. Nih seperti ini teman-teman. Untuk jumlahnya menyesuaikan dengan keinginan masing-masing. Nanti untuk bagian tepinya kita akan bentuk menyesuaikan dengan jumlah cekungan yang ada. Cekungan bukan sih namanya, mohon maaf ya kalau keliru. Nah seperti ini dari atas, lalu samping sini kita buang. Nih sini ke samping, lalu kita buang bagian sini. Nah gini teman-teman. Ini bagian tepinya kita ukir mengikuti dengan jumlah motif yang tadi kita buat. Kayak gitu aja ya ngomongnya ya, mohon maaf kalau keliru. Samping kirinya juga sama. Nih ini simple banget teman-teman. Silahkan dipraktekkan di rumah. Kalau sudah
tulis di kolom komentar ya, berhasil apa enggak. Ini hasilnya bagus banget teman-teman. Asal harus ada pisau garnisnya ya, untuk memudahkan kita membuat daun seperti ini. Nah, udah jadi teman-teman. Aduh, jatuh. Oke teman-teman, sampai di sini dulu videonya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa bagi yang belum subscribe, di subscribe dulu ya. Kalau teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa di like, komen, share sebanyak-banyaknya agar yang lain jadi tahu. Kemudian nyalakan tombol loncengnya juga agar teman-teman tahu kalau aku upload video baru. Sampai bertemu lagi di video aku berikutnya. Terima kasih.